jenderal atau yang terlibat, ya sebut saja jenderal siapa. Ini sudah dituangkan dalam BAP, Pak? Namanya siapa, lalu buktinya apa. Tentunya juga jangan terus hanya melempar isu, ya, tetapi ada buktinya, ya. Jadi nanti kalau misalnya dia asal melempar isu, nanti ada komplikasi hukum nanti. Ya. Sudah ada kecurigaan dan Mas Novel pernah menerima tawaran untuk diberikan pengamanan oleh Kapolda Metro Jaya pada waktu itu, Pak Irjen Iriawan, tapi kemudian Mas Novel menolak. Kenapa? Karena dia menilai kalau dia ada di suatu lembaga yang harus akuntabel, bukan masalah pribadi. Oke. Kalau pengawalan harus report dulu ke lembaga. Oh, harus lewat KPK dulu, Iya. tidak bisa langsung ke... Itu yang dipikirkan Mas Novel pada Iya. waktu itu. Mas Novel terakhir juga menyampaikan di sebuah majalah internasional bahwa ada kemungkinan ya, jenderal polisi yang dicurigai terlibat dalam kasus penyiraman ini. Mas Novel juga pernah cerita ke Mbak Emil? Tidak banyak bercerita, cuman dari penanganan perkara yang sangat lambat dia prihatin. Karena dia penyidik juga, dia tahu teknik penyidikan Mas yang... Novel juga penyidik juga? Iya, dia merasa perkara penyiraman air keras itu harusnya bisa terungkap. Menurut Mas Novel, ini bukan kasus yang sulit? Iya, Ini kasus yang mudah? ini kasus yang mudah karena dia seorang penyidik juga. Dia mengerti langkah apa yang harus diambil penyidik sebenarnya itu. Mas Novel pernah cerita bahwa ada kekuatan besar yang membackup peristiwa ini? Sudah berjalan lama kan, sudah berbulan-bulan Hampir 3 diamatin. bulan. Dia itu sudah merasa diawasin, report dari tetangga itu 1 bulan lebih ya. Jadi kalau sekedar orang yang tidak punya pengaruh yang besar mungkin tidak. Mas Novel mengatakan kalau ada orang yang punya pengaruh yang besar, ada kecurigaan di situ. Iya, Mas Novel menyebut orang-orang tertentu meskipun harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, tapi Mas Novel punya kecurigaan itu. Dari mana? Meskipun Mas Novel adalah penyidik, tapi kan sekarang sedang sakit, tidak bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dari mana Mas Novel tahu? Dari mana Mas Novel punya kecurigaan bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan yang besar, yang memiliki pengaruh yang besar, yang mungkin terlibat dalam kasus penyiraman ini? dia masih bisa berkomunikasi yang pertama. Yang kedua, Dengan siapapun? dia banyak berkomunikasi dengan penyidik internal, dengan Sering berdiskusi? dengan kolega, dengan keluarga, dengan wartawan juga. Apa yang dia rasakan dan dia alami, mungkin dia rangkum jadi satu. Karena menurut saya setiap melihat dia itu, biarpun dia dalam kondisi sakit, tapi dia selalu dalam keadaan yang berpikir. Dalam keadaan yang berpikir. Iya. Intuisi penyidik itu tetap ada. Iya. Walaupun Mas Novel sekarang sedang terbaring, tak berdaya, khususnya di bagian mata. Iya. Pasca kejadian ini, Mbak Emil atau keluarga yang lain, ada tanda-tanda ancaman? Kalau di anak-anak saya belum merasakan ya. Jangan sampai ya. Iya. Dan kita sekeluarga cukup merasa aman karena dari KPK mengirimkan penjagaan di rumah. Ada pesan kehati-hatian terkait ini dari Mas Novel yang disampaikan kepada Mbak dan juga anak-anak? Karena kita itu nggak banyak aktivitas di luar, jadi dia sekedar menitipkan anak-anak kepada saya, dan saya Apa yang disampaikan? dikurangin aktivitasnya. Di luar? Iya. Lebih banyak di rumah Iya, saja? lebih banyak di rumah. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa jadi ancaman untuk keluarga. Iya. Mas Novel mengatakan seperti itu? Iya. Anak-anak memang sudah terbiasa banyak di rumah gitu. Kecuali harus pergi ke sekolah. Iya. Mbak Emil, terakhir, apa yang ada di benak, di pikiran Mbak Emil terkait dengan kasus penyerangan ini? Bagi kami menginginkan segera terungkap, karena ini adalah ketika seorang yang bekerja di hukum, menegakkan kebenaran dan diserang, tapi tidak ada apabila tidak terungkap itu akan menjadi bahaya untuk kedepannya. Bahaya bukan hanya pada orang-orang yang bekerja di sana,
tapi bahaya pada sistem yang ada di negeri ini, di mana negeri ini masih merajalela korupsi, tapi orang-orang yang justru memerangi korupsi diserang tanpa kemudian ada penuntasan kasusnya. Karena kan korupsi dampaknya besar sekali. Baik. Inginnya semuanya terungkap, baik pelakunya dan ini dalangnya. Amin. Kita tunggu sama-sama nanti bagaimana perkembangannya. Tentu harapan tidak hanya untuk Mbak Emil dan juga Mas Novel sekeluarga, tapi juga harapan dari banyak orang di bangsa ini. Terima kasih Mbak Rina Emilda Baswedan, istri dari Novel Baswedan, penyidik utama di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih sekali lagi untuk menerima saya di kediaman Mbak. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat dan cepat apa yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Dan saya lihat matanya memang susah membuka. Ya. Susah sekali membuka karena sempat saya lihat itu cuma putih aja. Jadi Bola hitamnya nggak ada. Hampir seperti saya lihat nggak ada. iris mata hitamnya ini tidak ada. Iya.